Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almira Sadida, NPM 240810701004. Saya akan menjelaskan tentang transformasi IRD ke basis data MySQL untuk tugas basis data. Jadi, di sini dari IRD yang diberikan ada beberapa asumsi-asumsi yang bisa dianalisis berdasarkan IRD. Nah, jadi pada IRD yang diberikan kita bisa membuat tabel-tabel berdasarkan entitas yang ada. Jadi dari entitas di sini ada entitas pembayaran, kemudian pemesanan, ongkir, detail pemesanan, makanan, dan member. Jadi ada totalnya 6 tabel yang bisa kita buat dari semua entitas ini. Nah, kemudian untuk entitas-entitas ini sendiri dia ada relasinya dari satu entitas ke entitas yang lainnya. Jadi untuk asumsinya bisa kita baca, satu pemesanan memerlukan satu pembayaran. Kemudian satu pemesanan memiliki banyak detail pemesanan. Nah, satu member melakukan banyak pemesanan, satu pemesanan memiliki satu ongkir, dan satu makanan memerlukan banyak detail pemesanan. Jadi dari setiap entitas ini sendiri kita bisa membuat tabel-tabel. Sebagai contoh untuk entitas pembayaran bisa kita buat sebagai tabel pembayaran. Nah, di luarnya ini ada atribut-atribut yang bisa kita jadikan sebagai kolom pada tabel pembayaran itu sendiri. Kemudian juga untuk selain itu dari atribut-atribut ini ada atribut yang dijadikan sebagai primary key. Sebagai contoh pada tabel pembayaran ada ID pembayaran yang dijadikan sebagai primary key. Nah, untuk tabel-tabel yang lain juga ada primary key-nya masing-masing. Sebagai contoh pada tabel member ada ID member, kemudian pada tabel pemesanan ada ID pemesanan, kemudian pada tabel ongkir ada ID ongkir, pada tabel makanan ada ID makanan, dan pada tabel detail pemesanan ada ID detail pemesanan yang dijadikan sebagai primary key pada tabelnya masing-masing. Nah, kemudian ada foreign key. Nah, foreign key itu sendiri bisa kita lihat dari relasi one to many. Nah, di sini yang relasinya one to many ada satu member yang melakukan banyak pemesanan, kemudian satu pemesanan memiliki banyak detail pemesanan, dan satu makanan memiliki banyak detail pemesanan. Jadi, yang relasinya satu, yaitu member, itu primary key-nya dijadikan sebagai foreign key pada entitas yang relasinya banyak. Sebagai contoh pada member yang melakukan pemesanan ini, satu primary key pada member, yaitu ID member, dijadikan sebagai foreign key pada tabel pemesanan. Sebagai contoh lagi, pada tabel detail pemesanan, primary key dari tabel pemesanan atau ID pemesanan dijadikan sebagai foreign key pada tabel detail pemesanan. Juga berlaku untuk tabel makanan, di dalamnya ada ID makanan yang merupakan primary key dijadikan sebagai foreign key pada tabel detail pemesanan. Nah, selanjutnya setelah kita membuat asumsi-asumsi dari IRD tersebut, kita membuat sintaks SQL-nya untuk create setiap tabelnya dan juga describe struktur tabelnya. Jadi untuk membuat tabel-tabel tersebut, yang pertama yang perlu kita lakukan adalah membuat database untuk pemesanan makanan online terlebih dahulu. Karena tabel-tabel yang lainnya itu nanti akan kita masukkan di dalam database pemesanan makanan online. Jadi kita bisa buat dengan menggunakan create database pemesanan makanan online. Setelah sukses dibuat, kita bisa mengeceknya dengan menggunakan show database. Seperti yang ditampilkan di sini, pemesanan makanan online udah ada. Jadi kita bisa langsung menggunakan database pemesanan makanan online dengan menggunakan perintah use pemesanan makanan online. Setelah database berubah, baru kita bisa menginputkan semua tabel-tabel yang udah kita klasifikasikan sebelumnya. Sebagai contoh untuk tabel makanan ya, di sini kita bisa membuat tabel makanan dengan menggunakan perintah create tabel makanan. Jadi kita gunakan perintah create tabel dan nama tabelnya, kemudian kita masukkan semua atribut-atribut yang ada pada tabel makanan. Ada ID makanan, ada foto makanan, deskripsi, nama makanan, berat makanan, harga makanan, dan juga di sini kita bisa langsung memasukkan constraint untuk primary key. Jadi primary key untuk si tabel makanan ini ada ID makanan seperti yang udah dijelaskan sebelumnya. Jadi kita bisa langsung memasukkan primary key-nya si ID makanan tersebut. Kemudian setelah berhasil kita buat tabel tersebut, bisa kita cek dengan menggunakan desk makanan. Nah, di sini setelah kita lihat ada
kolom-kolomnya itu untuk ID makanan, foto makanan, deskripsi, nama makanan, berat makanan, dan harga makanan. Juga di sini untuk primary key-nya juga tertulis di tabel makanan ini. Nah, kemudian untuk tabel pemesanan juga berlaku untuk begitu. Untuk tabel pemesanan ada primary key-nya, dan di sini belum kita tambahkan untuk foreign key-nya. Jadi primary key-nya cuma ada untuk ID pemesanan dan belum ada foreign key-nya. Kemudian untuk tabel member juga begitu. Ada tabel ongkir dengan dash ongkirnya, kemudian tabel pembayaran dengan atribut-atribut dan primary key-nya, ini dash pembayarannya, dan yang terakhir ada tabel detail pemesanan. Jadi di sini tabel detail pemesanan ada atribut-atributnya dan juga primary key-nya, dan juga belum ada foreign key-nya. Jadi setelah semua tabel udah kita buat, kita bisa menggunakan show tables. Nah, perintah show tables ini bisa kita gunakan untuk menampilkan semua tabel-tabel yang udah kita buat pada database pemesanan makanan online. Jadi sesuai dengan pengklasifikasian kita tadi ada 6 tabel, dan di sini ada tabel detail pemesanan, tabel makanan, tabel member, tabel ongkir, tabel pembayaran, dan tabel pemesanan. Nah, berikutnya yang terakhir untuk penambahan constraint sesudah tabel dibuat. Jadi untuk menambahkan constraint sesudah tabel dibuat masih bisa. Jadi kita bisa menggunakan alter table dan add foreign key. Jadi karena foreign key belum kita tambahkan tadi, kita bisa menambahkan dengan alter table nih. Kemudian sebagai contoh pada tabel pemesanan tadi kita mau menambahkan foreign key si ID member. Jadi kita buat dengan perintah alter table pemesanan add foreign key ID member references member ID member. Jadi setelah berhasil kita bisa cek lagi dengan menggunakan dash pemesanan. Nah, yang tadinya cuma ada primary key di sini ditambah dengan foreign key untuk ID member. Nah, tapi di sini ditulis sebagai multi value karena ID member juga ada pada tabel member. Nah, kemudian untuk tabel detail pemesanan tadi kan ada 2 nih foreign key-nya. Jadi kita bisa buat keduanya itu dengan menggunakan alter table. Setelah kita tambahkan, kita bisa cek hasilnya untuk dash detail pemesanan. Di sini ada primary key dan juga ada foreign key-nya. Nah, cukup sekian penjelasan saya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.